Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum wa marhaban ya Ramadan. Kembali lagi bersama Kang Cajis di acara Raos Ramadan on Siniar. Nah, ayah bunda sahabat-sahabat semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga selalu istiqomah, khususnya dalam ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Karena sebentar lagi ya Ustadz ya, bulan Ramadan ya. Jadi harus dioptimalkan, dimaksimalkan lagi amalan yaumiyahnya supaya Ramadan kali ini tidak terlewat begitu saja ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah, kali ini insya Allah di Raos pekan ini insya Allah akan bersama guru kita Ustadz Suherman Ar-Razi MAG. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan yang menarik, yaitu tentang sahabat surga. Bukan sahabat surga ya, tapi gimana caranya kita menjadi sahabat surga gitu ya Ustadz ya. Nah, dan untuk permulaan, sahabat-sahabat semua harus tahu dulu nih, surga itu apa? Kan kalau teman ya teman gitu ya Ustadz. Nah, dari Ustadz nih, surga itu apa sih Ustadz? Iya, jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kan sebetulnya kita hidup di dunia ini ya, Kang Jadi hakikatnya kan melakukan perjalanan sebetulnya. Iya, benar Ustadz. Insyaallah. Jadi perjalanan gitu ya, kan ada 5 alam nih yang kita tempati ya. Alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati. Sekarang di alam yang ketiga nih, alam dunia. Gitu ya. Insyaallah. Nah, sebentar lagi kita masuk ke alam kubur kan gitu ya. Nah, alam kubur, alam barzah kan gitu ya. Dan kita nanti akan memasuki alam akhirat. Nah, ujung dari alam akhirat itu adalah surga gitu. Jadi hakikatnya adalah surga itu adalah tempat pemberhentian terakhir bagi kita nih, bagi seorang mukmin ya, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah. Nah, ini yang harus senantiasa kita cita-citakan ya. Jadi hakikat hidup kita adalah sebenarnya perjalanan menuju surga. Perjalanan, Masya Allah. Iya benar Ustadz, memang perjalanan. Cuman boleh dijelaskan nggak Ustadz lebih rinci lagi terkait, ya memang hidup itu perjalanan. Cajis udah melewati alam tadi rahim ya, dan tapi Cajis juga gak ngerasa gitu. Dan sebenarnya seperti apa sih setiap alam itu, tahapan-tahapannya, gimana tuh Ustadz? Ya, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan memang alam ruh ya yang kita lewati. Ya, itu kan nggak tahu ya, saya juga sama. Kemudian di alam rahim juga kan sama ya, kita juga nggak merasakan di perut ibu seperti apa. Iya, benar. Tapi hakikatnya memang kita keluar dari perut ibu kan gitu ya. Benar, jadi kita 9 bulan kan rata-rata ya, saya dulu 9 bulan lahir gitu ya. 9 bulan di perut ibu kan gitu ya. Kemudian dalam keadaan lemah, dalam tidak mempunyai kekuatan, dan lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa kan gitu kan. Jadi dalam keadaan telanjang, lemah ya. Kemudian dalam keadaan tidak bisa ya berbuat apa-apa kan gitu ya. Kemudian lahir kita ke dunia ini ya enggak. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan seorang ibu yang Allah gerakan rahmatnya kan gitu ya, kasih sayangnya sehingga bisa mendidik kita ya, sehingga sebesar ini kan. Masya Allah. Nah, kita terus nih sampai kapan nih kita? Jadi kita di alam dunia ini kan walau alam ya. Katanya dalam hadis kan umatnya Rasulullah SAW itu kan antara 60 kan gitu ya, sampai 70 situn wasabun ya, antara 60 tahun sampai 70 tahun rata-rata ya. Dan kita pasti setelah ini adalah akan mengalami yang namanya kematian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar nih kan jadi gitu ya, bahwa kita ini pasti akan meninggal nih ya, sehingga terhadap tujuan hakikat kita ya. Dalam hadis di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185 akan saya sebutkan ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka ya, wa udkhilal jannah, masuk surga, faqad faz. Itulah sesungguhnya orang yang sukses.
Jadi hakikatnya ketika kita sukses di dunia ini adalah sahabat semua ya, adalah ketika kita masuk surga dalam surah Al Imran ayat 185 itu, dan jauh dari neraka. Sehingga harusnya tadi ya, surga ini harus menjadi sahabat dekat kita gitu. Iya, Walaupun masih jauh gitu ya, tapi jadi kan kita menjadi orientasi kita adalah senantiasa berpikir surga gitu ya. Jadi hari-hari kita adalah misal ya, kalau saya melakukan ini masuk surga nggak ya? Kan gitu ya. Jadi harus nanya nih, kita misalnya melakukan perbuatan ini, saya main HP kan gitu ya, ini masuk surga masuk neraka. Bener. Kita makan ya, bisa menjikan masuk surga atau masuk neraka nih. Nah, jadi selalu nanya gitu ya. Nah, sehingga itulah sebetulnya sahabat surga itu adalah orang-orang yang hari-harinya gitu ya, bersahabat dengan amalan-amalan yang bisa menjadikan dia masuk surga. Oh, Masya Allah. Nah, itu artinya ini sahabat-sahabat semua, ayah bunda sahabat-sahabat semua, apakah kegiatan ayah bunda sahabat-sahabat semua apakah sudah terpikirkan ini bakal masuk surga atau neraka? Biasanya Ustadz Cajis pribadi aja kalau ngelakuin kegiatan, ini kegiatannya hanya ngomongnya manfaat gak ya? Dapat uang gak ya? Bukan mikir surga ya gak ya? Masya Allah itu. Ya, seperti sekarang nih Mbak evaluasi juga bagi saya nih. Ketika misalnya ngobrol seperti ini ya, di podcast ini masuk surga nih. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sehingga harus tadi ya, ketika amalan itu bisa mengantarkan surga kan ada syaratnya ya kan dia. Iya, syaratnya. Ada syaratnya 2 tadi. Jadi syaratnya 1 ikhlas karena Allah, ketika kita melakukan karena Allah dan memang sesuai dengan syariat kan gitu ya, aturan-aturan yang memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi kita misalnya bisnis ini masuk surga masuk neraka. Kita dapat uang dari bisnis itu. Ini gimana nih supaya saya uang yang saya dapatkan ini bisa masuk surga kan gitu ya. Jadi harus terpikir ke sana gitu, sehingga hari-harinya ya memang ya bersahabat lah dengan surga gitu. Nah, jadi ketika nanti di surga ya kita bisa udah langsung kan gitu. Oh, apal betul nih akhirnya gitu. Masya Allah. Itu tapi Cajis kalau boleh tahu Ustadz, kalau kita mengharapkan surga boleh nggak sih Ustadz? Atau nggak boleh? Oh, boleh. Ya, jadi sama yang namanya ikhlas itu kan berharap ridho Allah. Allah itu ridho kalau kita berharap surga. Kan banyak ya di dalam Al-Quran ataupun hadis yang ketika kita beramal itu Allah iming-imingi dengan surga misalnya. Di surah Ar-Rahman saja, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Nah, iya kan? Dan orang-orang yang takut pada Allah, Allah siapkan 2 surga, 2 langsung tuh siapkannya. Apa itu Ustaz? Ya artinya kan surga yang luar biasa kenikmatan gitu ya. Hal jazaul ihsan ila ihsan, dan bagi orang-orang yang baik wa min dunihi jannat. Allah tambah lagi 2 lagi, Masya Allah. Jadi kenikmatan surga Masya Allah sangat luar biasa gitu, Masya Allah. Berarti boleh ya Ustaz ya? Boleh gitu. Jadi kita misalnya bagaimana nih ketika kita misal gitu ya, saya bisa nggak ya kalau misalnya melakukan amal ini bisa mengantarkan ke surga kan gitu ya. Jadi misalnya kita zikir kan banyak ya amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Iya benar Ustaz. Nah itu ayah bunda sahabat-sahabat semua, jadi kalau berdoa jangan minta rumah terus mintanya surga ya Ustaz ya. Ya boleh ya sebetulnya kan, jadi minta rumah juga boleh. Tapi rumah yang bisa mengantarkan masuk surga. Itu tuh harus diluruskan. Jadi kita boleh nggak Ustaz minta jodoh? Boleh. Nah gitu, ya Allah anugerahkan saya pasangan yang bisa mengantarkan saya masuk surga. Masya Allah. Kerjaan juga sama kan, jadi ya Allah anugerahkan kerjaan yang bisa mengantarkan saya masuk surga jauh dari neraka. Harus selalu terpikir ke sana gitu. Ketika diberi amanah misalnya, ya Allah jadikan saya direktur misalnya. Amin. Yang bisa mengantarkan saya masuk surga jauh dari neraka misal gitu ya. Nah, itu juga ya tidak salah kan gitu ya. Tapi memang yang bagus udah surga aja lah. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba minta kepadamu ridhomu dan surga kan gitu ya. Itu yang Rasul minta kan gitu. Ridho Allah dan surga. Ini yang harus sebetulnya hari-hari kita ya, sehingga selalu bersahabat gitu. Nah ini yang sangat jarang biasanya diketahui Ustadz sama sahabat-sahabat ayah bunda ya, mungkin karena sahabat-sahabat ayah bunda semua mungkin ketika minta doa ya karena fokusnya rezeki biasanya ya ayah bunda sahabat-sahabat, kalau nggak rezeki ya sama sih dengan saya jodoh. juga gitu. Gitu juga ya Ustadz ya, manusiawi berarti ya. Manusiawi. Jadi kan, tapi harus tadi ya Allah ketika agak lupa sedikit gitu ya, bukan lupa sedikit banyak lah ya. Langsung sadar wah kita di dunia ini hakikatnya adalah perjalanan gitu. Ingat jangan sampai lupa gitu terhadap hakikat kita mau kemana kan gitu ya. Ini yang harus keadaan diri yang selalu sadar sebetulnya kan Gadis. Nah itu yang harus
harus ada dalam kehidupan kita gitu ya. Kadang-kadang kan nggak sadar kan gitu ya. Iya, iya. Bangun tidur kan ada doanya padahal ya. Iya sih. Iya kan gitu ya. Kan ada doa Alhamdulillah. bangun tidur. Kadang-kadang kan lupa, betul nggak? Mau tidur kan ada doanya. Padahal tidur itu bisa bernilai ibadah kan gitu ya. Tidur itu bisa mengantarkan kita masuk surga loh. Benar. Kalau diniatkan karena Allah kan gitu ya. Kemudian dalam keadaan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Padahal kan lama tuh tidur. Ya bisa 6 jam, bahkan ada yang 8 jam tidur. 8 jam. Termasuk kerja juga kan ya kan. Jadi kerja itu kan bisa mengantarkan ke surga ya. Karena orang-orang yang kita sebagai suami kemudian memberi nafkah istri, ya niat ya Allah saya langkahkan kaki ini untuk menjemput rezeki yang halal, bisa nafkah istri dan anak kan itu kan bagian daripada kewajiban. Iya benar. Menjalankan kewajiban kan bagian dari takwa. Takwa itu kan mengantarkan ke surga. Masya Allah. Benar, benar. Nah, Masya jadi Allah. harusnya selalu ke sana gitu sebetulnya. Kalau nanti kalau kita arahnya selalu ke sana hidup itu bahagia sebetulnya. Masya Allah. Berarti yang ngebuat sampai saat ini orang-orang yang kurang bahagia mungkin salah orientasi ya Ustaz ya. Betul. Salah Jadi ketika orientasi. orientasinya salah ya udah gitu. Nah, itu harus diluruskan orientasinya bahwasanya hidup itu sementara ya. Ini perjalanan nih di sini ayah bunda sahabat-sahabat semua. Harus. Kita harus fokusnya orientasinya ke surga ya Ustaz ya. Kita Karena harus itu berusaha. tempat tinggal kita kita nanti ya. yang bisa berjumpa dengan Allah kan di surga. Iya, Masya Saya ingin Allah. berjumpa dengan Allah. Iya di mana? Ada orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Iya di mana berjumpa dengan Allah kan masih di surga gitu ya. Jadi harus Masya amal Allah. punya amalannya masuk surga gitu. Jadi aneh orang ingin berjumpa dengan Allah tapi nggak ingin surga. Ya, itu aneh, sangat aneh sekali itu. Dan itu Masya Allah. Nah, tapi Ustaz untuk meraih surga ya, Ustaz pasti ada kiat-kiatnya juga ya. Nah, dari Ustadz nih, apa saja kiat-kiat kita bisa jadi sahabat surga? Kan tadi kalau contoh, Cajis ingin jadi sahabat Ustadz, pasti Cajis mengikuti kesenangannya Ustadz gitu. Kalaupun tadi kata Ustadz juga, kalau misalnya jadi sahabat Al-Quran, pasti kita sehari-hari sama Al-Quran. Nah ini kan surga nih, gak ada wujudnya. Kita harus berangan-angan dulu ya, harus membayangkannya, aduh gimana ya. Nah ini gimana nih Ustadz, kiat-kiat kita bisa dapat surga, jadi sahabat surga? Iya. Nah, di antara kiat-kiatnya ada di dalam Al-Qur'an ya kan ya, Jis, di dalam surat Al-Mu'minun. Nah, di sana di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 9. Nah, di sana ada 7 ciri kan gitu ya. Amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Masya Allah gitu. Apa itu Ustaz? Penasaran. Jadi amalan-amalan nih sama ya. Jadi kalau kita ya Allah saya bisa mencari bisa mudah-mudahan ya. Itulah akan mendapatkan surga Firdaus. Surganya amin, juga ya Allah, surga yang terbaik. amin. Jadi yang pertama adalah satu adalah al-mu'minun. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang yakin kan gitu ya bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, yang mengatur kehidupan kita adalah Allah kan gitu ya. Jadi yakin Allah sebagai Khaliq, pemberi yang menciptakan kita, Allah yang Razik, memberi rezeki kepada kita, yakin Allah adalah Al-Mudabbir yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang memberi rezeki, yang menguasai kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibuktikan dengan ibadah juga hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Allahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung kita. Ini adalah yang namanya iman itu kan tasdik bil qalbi, takrir bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi bagaimana keseharian kita adalah hati senantiasa yakin kepada Allah, lisannya dibuktikan tadi ya dengan senantiasa betul-betul taat kepada Allah dan dibuktikan dengan perbuatannya kayak gitu ya. Iman ya. Ini yang pertama. Jadi hari-harinya adalah bagaimana nih hari-hari yang senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang keduanya adalah berusaha untuk sholatnya walladzina hum gitu. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum lis-sholat wa qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Khusyuk. Jadi berusaha nih sahabat semua kita perbaiki sholat kualitas kan gitu ya. Khusyuk, gimana caranya khusyuk? Di antaranya yang paling gampang ya, menurut para ulama kan gitu ya. Itu minimal yang paling dasar gitu ya. Bagaimana nih sholat khusyuk ini kan sebetulnya buah ya kan ya, Jis? Buah. Buah daripada keimanan kita kepada Allah sebetulnya. Ya. Kalau orang betul-betul bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin yang menciptakan kita adalah
Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan kesuksesan, ya kemudian yang bisa mengantarkan kita masuk surga kan hanya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Sehingga kalau misalnya betul-betul nih ya kita yakin yang Maha Kaya Allah gitu, berarti mintanya kepada siapa? Allah. Jadi kalau orang sudah gantung hanya kepada Allah gitu ya, maka bisa akan fokus kan gitu ya. Fokus, khusyuk, tenang kan gitu ya. Jadi pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, gitu. Di antara syaratnya di antara menurut para ulama adalah minimal 4 ya. Satu di antaranya adalah husnul qiraah, bacaan Al-Qur'annya bagus kan itu ya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya kan. Ketika sholat kan jangan sampai sholat bacanya salah-salah. Iya, gitu. benar Ustaz. Ketika kita misalnya mencintai seseorang kan, apa yang kita cintai pasti berikan yang terbaik, betul nggak? Masya Allah. Mungkin nggak salah-salah kan. Jadi cinta kepada seseorang ngasih asal ngasih gitu. Karena enggak pasti. Iya. Saya cinta kepada istri saya pasti memberikan yang terbaik, betul nggak? Saya cinta kepada anak saya pasti memberikan yang terbaik. Gitu. Tapi kalau orang yang salah-salah ya nggak mungkin lah kan gitu ya. Nah, artinya kita harus betul-betul yang khusyuk ini adalah memberikan yang terbaik hakikatnya. Dan memang saya juga belum. Ini baru ngomong aja. Mohon mudah-mudahan dengan menyampaikan ini ya Allah berilah kekuatan untuk khusyuk kan. Amin. Ya Allah, amin. Kemudian yang kedua adalah tartibul arkan. Jadi tertib rukunya gitu ya. Minimal tumanina gitu kan. Jadi tumanina teh nggak terburu-buru, jadi tenang. So kalau ya Allah kadang-kadang masih evaluasi gitu ya. Ya Allah buru-buru agak berat gitu. Iya, kalau sholatnya kadang-kadang ngejar apa kan gitu. 1 menit 1 rakaat. Astagfirullahaladzim gitu. Nah ini yang harus kita evaluasi sebenarnya di bulan suci Ramadan ini. Ya, sholat kita bagaimana nih? Dari sisi rukunnya kan gitu ya. Rukun sholat ada berapa saja. Jadi harus tumakninah gitu. Dari rukunnya tumakninah, i'tidalnya tumakninah. Kadang-kadang i'tidal itu kan buru-buru tuh. Dari ruku ke sujud langsung seperti burung pelatuk. Sujudnya harus ada tumakninah. Jadi harus ada ketenangan di situ. Kemudian apa lagi? Hudurul qalbi, hatinya hadir. Jadi ketika ngomong ya harus betul-betul paham gitu ya. Kita ngomong dengan Kang Jajis, tapi kiranya kemana-mana kan jadi ngelantur bingung nantinya. Kita minta tapi misalnya katanya minta tapi ngomongnya ngaco, gimana mau dikasih kan? Oh iya benar, logis, benar Ustaz, benar. Kan gitu. Jadi kita minta kepada Allah tapi kok doa kan yang paling lengkap di dalam ini duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli ini mah Rabbighfirli minta apa kan? Pantesan sholat kita nggak mendatangkan ketenangan, rezeki dan sebagainya karena sholatnya juga ngaco kan gitu ya. Nah ini yang harus ini bagi saya evaluasi ya. Karena saya juga masih belum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian yang keempat adalah at-tafahum, paham. Nah kita sahabat semua nih, kita paham nggak yang dibaca? Gitu ya. Rabbighfirli itu artinya apa sih? Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi kita kan gitu ya. Bahan evaluasi. Jadi mudah-mudahan sahabat semua ya, kita mohon kepada Allah agar sholat kita ini adalah sholat yang khusyuk ya, hati yang khusyuk kan gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan khusyuk. Ini yang kedua nih, amalan yang kedua. Dan ini adalah berat. Sangat berat Ustaz. Sangat berat ya bagi saya juga sama ya, tapi mohon ya mudah-mudahan ya dengan mengingatkan. Amin. Yang ketiga adalah waladina hum anil lahwi mu'ridun. Jadi meninggalkan sesuatu yang sia-sia, perbuatan sia-sia. Jadi kalau orang kita ingin bersama dengan surga ya, ini yang ngomong mudah-mudahan jadi bahan evaluasi. Ya pastikan tadi tidak ada yang sia-sia hari-hari kita gitu ya. Bagaimana sih supaya nggak sia-sia? Bagaimana hari-hari kita adalah hari-hari yang bernilai ibadah. Seperti apa tuh? Gimana? Syaratnya kan 2 tadi ya. 1 ikhlas sunnah, 2 mengikuti sunnah Rasul. Gitu ya. Jadi misalnya bangun tidur, ya aktivitas mana yang tidak ada doanya? Menurut Kang Jajis ada nggak? Ada mandi, ngaca, ada semuanya. Iya. Ada semua. Jadi semuanya sebetulnya hari-hari kita hari-hari yang bisa selalu ingat Allah kan gitu. Dan bisa bernilai ibadah. Dan nggak ada yang sia-sia sebetulnya. Dari mulai mau tidur, ya nggak? Ada doanya kan? Ada. Itu kan berarti bagaimana kita ingat Allah kan gitu ya. Jadi itu kan nggak sia-sia, tidurnya nggak sia-sia asal diawali dengan contoh Rasulullah kan gitu ya. Rasul ketika mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, ke WC ada doanya kan gitu ya. Bersermin ada. Pakai baju bahkan ya sekarang. Ada, iya. Padahal nggak keluar rumah ya kan ada doanya juga kan gitu ya.
Pakai baju Jadi- caji saja nggak hafal tuh. Nggak hafal, Masya ya. Allah. Bismillah aja. Insya Allah. Nah, gitu lumayan lah gitu daripada enggak kan. Daripada enggak. Jadi sama semua itu supaya bernilai ibadah tadi. Bagaimana hari-hari kita adalah hari-hari tadi ya kita lihat HP. Apa nih yang kita lihat? Manfaat enggak kan gitu ya. Mendekatkan diri enggak kepada Allah kan gitu ya. Jadi selalu nanya ke sana gitu supaya enggak bernilai ibadah itu bisa mengantarkan surga atau neraka. Jadi hari-hari kita adalah maka ciri orang yang imannya sempurna kan min husnin islamil mar'i tarku ma la ya'ni kan gitu ya. Orang yang sempurna min husni islamil mar'i kan orang Islam yang sempurna itu adalah malayani meninggalkan sesuatu yang tadi yang sia-sia gitu. Ya, nonton TV astagfirullah ini surga atau neraka. Nah, Insya Allah. Jadi selalu nanya kan gitu ya kita lihat HP ini ya Allah ini HP astagfirullahaladzim harus bernilai ibadah kan gitu ya. Ya Allah bisa mengantarkan ini kedekat dengan engkau atau enggak. Jadi selalu bertanya ini manfaat atau tidak gitu. Ini yang ketiga. Jadi selalu bertanya kalau orang selalu bertanya insya Allah ini bisa menjadi rem kan jadi. Karena sadar kan Iya gitu sih, ya. benar sadar jadi. Iya karena sadar gitu ya. Kalau orang nggak sadar kan maka hari-harinya kalau senantiasa zikir dipenuhi dengan sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah gitu hidup teh pasti bahagia gitu. Iya benar Ustaz. akan Gitu akan ya. tenang, tentram gitu kan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah hati akan tenang. Dan hari-hari kita kan kalau semuanya tadi dengan sunnah Rasulullah tenang kan gitu. Iya benar Ustaz, benar. Nah, kenapa hidup kita resah gelisah sebenarnya bukan menjadi sahabat surga, sahabat neraka. Alhamdulillah. Nah, maka hidupnya orang yang resah gelisah itu sahabatnya neraka ya. Karena surga pasti penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Karena tadi hari-harinya adalah zikrullah gitu. Nah gitu. Iya, logis tuh, Dimarahin benar. misalnya, kenapa sih kamu mau? Boleh jadi kan kalau udah nikah ya pasangan itu kadang-kadang menjadi ujian betul Iya, lah. benar, Gimana benar. menjadi ketenangan? Astagfirullahaladzim. Oh ini boleh jadi kasih sayang dari Allah. Ini dosa apa yang saya lakukan? Langsung ingat Allah. Dosa apa? Langsung tenang gak kan jadi tenang. iya, benar. Diuji dengan gajinya kecil. Kan yang beri rezeki Allah. Gitu. Jadi nggak usah takut gitu, yang nggak usah khawatir dengan rezeki karena semuanya Allah yang maha mengatur yang mencukupi Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah waladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi orang yang hari-harinya itu harus berorientasi bagaimana tadi kan dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya zakat itu kan artinya punya kepedulian gitu loh. Ya. Jadi kita memang hablum minallah harus bagus, tapi ingat hablum minanas juga harus bagus gitu ya. Jadi orang yang ingin menjadi sahabat surga adalah orang-orang yang ingin bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, bagaimana nih saya bisa zakat gitu ya? Kang Jadis misalnya ingin zakat. Coba kalau ingin zakat penghasilnya berapa? Tahu nggak? Nah itu Ustaz. Caji sebelum Oh, berpenghasilan. belum berpenghasilan. Bingung mau zakat gimana. Oh, zakat gimana ya? Nah, jadi kalau orang yang ingin punya tadi, ya Allah saya ingin bisa zakat. Berarti kan kalau dalam fikih kontemporer ya, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ya, beliau menyebutkan kalau ingin gaji standar zakat itu minimal katanya 520 kg beras. Gaji minimalnya. 520 kg. Mungkin kalau beras 10.000 mungkin 5 jutaan lah kan gaji. 5 juta. Artinya kan gaji kita harus 5 juta ya. Gede. Artinya kalau kita orientasi ya Allah saya ingin zakat. Berarti kita menjadi orang yang kerjanya seperti apa kan Jadis? Kerja Yang terbaik, iya, betul nggak? Kerja keras banget itu. Berarti harus berpendidikan nggak? Harus. Ya kan. Berarti dari situ saja kalau kita berorientasi ingin zakat ya, itu minimal pendidikannya S1, S2, S3. Kalau kayak gitu S3 Ustaz, S3 harusnya. ya. Saya S2 aja penghasilannya ketika teman-teman yang S2 masuk ke sini ya ke DT, berapa penghasilannya? tahu sih. Ya masih kecil gitu masihnya kan gitu ya. Enggak kecuali profesi ya. Kalau profesi kan beda lagi ya. Tapi kalau orang yang baru masuk paling masuk di suatu lembaga ya paling juga di bawah sekian lah gitu ya. Artinya harus tadi berpendidikan intinya gitu ya. Atau kalau nggak punya pendidikan harus punya apa? Skill. Gitu. Benar, ya? Bahkan ada yang pendidikannya hanya SD gitu ya, tapi punya keterampilan tertentu gitu ya, membuat apa sehingga bisa punya penghasilan sehingga ada sesuatu yang dia lakukan, bisnis dan sebagainya tapi berhasil dan sebagainya. Artinya kan harus sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau orang orientasinya sudah surga gitu, secara dunianya Kang Jaji itu pasti produktif gitu sebetulnya. Iya betul lah. Saya harus zakat nih, minimal penghasilan saya zakat, minimal zakat saya 1 juta aja misal gitu kan. Sok berapa penghasilannya? Itu kan 40 juta kan jadi. Puluhan, ya. Gitu. Jadi ada 2,5% kan gitu. Artinya minimal 40 juta. Jadi pasti akan produktif gitu. Jadi orang orientasi surga itu bukan berarti saya ingin surga, sholat aja. Bukan sholat aja. Kan banyak itu yang surga itu ya.
kerja itu kan saya ingin zakat. Zakat itu kan mengantarkan surga. Berarti saya bagaimana punya penghasilan yang bisa zakat? Berarti apa? Kerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, ikhlas. Masya Allah. Kan di konsep dia kan gitu Iya. ya. Kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas. Artinya apa? Kerja yang terbaik gitu loh. Iya, Ustaz. Nah, jadi orang yang masuk surga itu bukan leto ujungnya, hanya dikir, di masjid, salah itu ya. Sedangkan anak istri ditinggalkan, nggak pernah dinafkahi, itu dosa namanya. Masya Itu nggak boleh. Nah, jadi yang namanya tadi sahabat surga itu bukan berarti diam ya mengharapkan surga, doa gitu. Iya, iya. Tadi kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, berkualitas sehingga dia bisa berzakat, ya gitu ya. Itulah sahabat surga gitu. Allah. Itu yang keberapa tadi? Keempat, Ustaz. Keempat ya. Satu iman, dua Dua, salat tadi khusyuk, tiga meninggalkan Meninggalkan perbuatan sia-sia. sia-sia, empat adalah zakat. Zakat. Nah, kelima adalah waladzina hum li furujihim Hafizun. hafizun. Jaga farji. Kang Jajis, kalau orang sudah zakat sebetulnya, ya, kalau orang sudah punya penghasilan zakat, itu secara ekonomi pasti mapan. Iya, pasti, Ustaz. Nah, gitu ya. Tadi dapat 40 juta itu. Kayak gitu. Iya. Ya katanya pengusaha-pengusaha yang sukses gitu ya, kalau ada informasi ya, kata dulu ada guru gitu. Itu sebagian besar ada suka jajan. Suka jajan. Iya, tahu juga jajan? Jajan Main perempuan gitu. itu dikira Cajis jajan gorengan. Kalau nggak hati-hati katanya orang yang penghasilannya banyak Kang Jajis ya, nggak zakat, nggak sedekah, itu suka hartanya digunakan untuk maksiat. Masya Allah. Nah, sehingga Pak selingkuh lah, berzina lah, macam-macam. Sehingga Pak farjinya nggak terjaga. Maka kenapa ayat zakat disandingkan dengan ayat menjaga farji? Jadi kalau orang ingin misalnya farjinya terjaga, zakatnya dibaguskan. Masya Allah. Baru Jadi tahu nanti tuh. pandangan nggak terjaga. Kan Benar, uang benar. banyak, udah punya istri, bosan ingin nyari istri orang. Astagfirullah. Ada yang lebih cantik lagi. Itu bisa tuh. Karena Pak, hartanya ada harta yang kotor yang belum dikeluarkan. Maka ini penting nih sahabat semua. Jadi kalau kita harus zakat. Kok kenapa suami saya suka maksiat? Zakat nggak? Nah, tanya itu aja ya Ustaz ya. Tanya aja gitu tolak ukurnya. Ini menjadi kalaupun belum zakat, nah harta saya kan belum 5 juta atau 4 juta lah ya. Sedekah nggak? Nah, jadi kalau zakat kan wajibnya sunahnya gitu ya, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Jadi kalau kita misalkan jadi penghasilan baru 3 juta, itu kan belum sesuai nisab zakat. Iya. Sedekah aja. Bisa lebih banyak sedekahnya 10% misalnya. Masya Allah. Kalau zakat kan 2,5% betul lah. Sedekah bisa lebih banyak. Iya, iya. Kalau saya mau dengan sedekahnya 10%, gaji Kang Jajis 3 juta, 10% berapa? 10% 300.000. Ya. Sedikit kan ya? Sedikit sih. Ustaz. Kata Kang Jajis sedikit. Nah, itu sahabat surga. Jadi orientasinya adalah orientasi yang betul-betul gitu ya. Jadi jaga farjinya. Nah, kan hati-hati nih ya, farji ini tadi gitu ya, ada korelasi dengan harta. Kalau harta nggak terjaga, hati-hati nih. Nah, gitu kan. Dan yang keenam ya, yang keenam nih. Yang keenam apa? Yang keenam itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang-orang yang amanah dan tepat janji. Bayangkan, orang amanah tepat janji nih, setiap kita kan diberi amanah. Kang Jajis diberi amanah di kantor ya kan? Iya. Diberi amanah sebagai anak apa? Taat kepada orang tua Iya, kan? pasti. Jadi kita, apalagi Kang Jajis mahasiswa juga kan? Iya. Sebagai santri juga misalnya. Nah, berarti kan banyak sebut amanah di punggung kita nih. Saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai di kantor, saya juga di kantor kerja juga kan punya amanah, di masyarakat juga ada amanah kan gitu ya. Artinya kan banyak amanah-amanah yang harus kita tunaikan gitu ya. Iya. Dan kalau kita menunaikan amanah kerja yang terbaik itu kan amanah juga, betul nggak? Benar. Jadi kalau kita bersahabat dengan surga itu pasti amanah, tepat. Artinya kerjanya profesional. Jadi sahabat surga adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang terbaik sebetulnya. Jadi kalau orang-orang dari surga itu bukan leto tadi gitu, bukan malas, justru malah semakin produktif, amanah, tepat janji, luar biasa gitu. Itulah sahabat surga hakikatnya. Dan yang terakhir tadi adalah walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga salatnya. Masya Allah. Jadi bukan hanya yang wajib saja dijaga ya, yang wajib dijaga waktunya. Jangan sampai duhur asar maghrib sekali. Atau belang-belang gara-gara rapat sibuk meninggalkan gara-gara bisnis, meninggalkan sholat dan sebagainya. Itu kan berarti nggak berkah nanti. Berarti ngejar apa kan gitu ya. Nah, jangan sampai kita ngejar dunia lupa akhirat tadi ya, lupa. Nah, maka kalau kita orientasi surga pasti sholatnya diperhatikan nih, yang lima waktunya tepat waktu berjamaah di masjid, yang sholatnya rawatibnya dijaga, tahajudnya dijaga, duhanya dijaga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha. Itulah mereka orang akan mendapatkan surga firdaus. Masya Allah. Inilah 7 kiat supaya
Itulah menjadi sahabat surga. Luar biasa. Dan ini adalah Masya Allah luar biasa berat ya bagi saya juga. Maka seringlah doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di hari-hari kita harus menuju ke sana ada doa, apalagi di bulan suci Ramadan nih sahabat semua ya. Jadi harus nanti ada doa tadi yang disandarkan Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal Jannah wa na'udzubika min sakhatika. wan nar. Nabiullah Ibrahim saja minta surga, Masya Allah kan gitu ya. Kan jadi kalau ingin berjumpa dengan Allah seperti Nabiullah Ibrahim minta surga. Waj'alni min warathati jannati na'im. Ya Allah, wariskan untukku sebuah surga yang penuh dengan kenikmatan, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku pada hari pembalasan. Jadi kita harus tuh minta surga. Di bulan suci Ramadan ini adalah hari-hari kita adalah hari-hari yang ya Allah masukkan ke surga kan gitu ya, jauhkan dari neraka. Sehingga Pak, kalau kita orientasinya surga, tujuan kan jadi sih. Ada tujuan. Nah, tujuan menghasilkan langkah. Nah, jadi kalau ada tujuan surga nanti melangkah dengan tujuh kiat tadi. Gitu. Sehingga hari-hari kita adalah hari-hari yang terbaik sebetulnya ya, menjadi orang-orang yang terbaik. Insya Allah. Insya Allah luar biasa sekali. Ya, tadi sebenarnya secara gak langsung ya Ustadz, yang penting hidup kita itu lakukan yang terbaik ya. Gitu, yang terbaik versi Allah. Ya Allah ya, versi Allah yang dijelaskan di Al-Qur'an sama Sunnah. Nah, itu jadi sahabat-sahabat ayah bunda semuanya sebenarnya gampang-gampang susah mau jadi sahabat surga tuh. Cuman intinya dari kita mau nggak gitu ya. Maksudnya kitanya mau nggak nih jadi sahabat surga. Kalau nggak mau ya kita pasti leha-leha ya hidupnya biasa aja. Jadi kalau nggak surga kan jadi pasti neraka. Nah itu ya. Jadi pilihannya hanya dua. Nggak ada tengah-tengah. Nggak pilihan, nggak ada. Kalau nggak Allah, setan. Makanya orientasi kepada ridho Allah atau ridho setan kan gitu pilihannya. Kalau ridho Allah ya surga pasti kan gitu. Ridho setan ya neraka. Jadi tinggal pilih mau kita mencari ridho dari siapa. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang mencari ridho Allah Subhanahu gitu. Jadi ujungnya ridho Allah sih yang mudah-mudahan ya kita kalau semuanya mencari ridho Allah insya Allah dapat surga. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau masuk surga bertemu Allah juga kan gitu ya insya Allah. Siap, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi motivasi buat ayah bunda sahabat-sahabat semua karena jadi sahabat surga itu sebenarnya gampang ya. Tadi niatnya dari kita yang penting ikhlas sama sesuai syariat ya. Kita jalanin aja sebisa mungkin karena masuk surga itu kan orang juga beda-beda. Jadi nanti ayah bunda sahabat-sahabat semua bisa melakukan sesuatu hal yang secara produktif tapi dengan sesuai syariat, dan itu insya Allah jadi jalan ayah bunda sahabat-sahabat semua untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas ilmunya, sharing-sharingnya. Dan itu motivasi juga, dan sebenarnya bukan motivasi, tamparan buat Cajis. harus bagi diri saya sendiri juga mohon doa nih dari yang menyimak gitu ya. Mudah-mudahan berdoa ini mudah-mudahan dimudahkan gitu ya. Amin ya Allah ya Amin. Karena ini dan berat, mudah-mudahan saya juga bukan hanya ngomong saja, diberikan keistiqomahan juga ya. Amin ya Allah. Karena yang paling berat mengamalkan. Benar Ustadz, nah itu. Yang paling berat ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Nah itu tadi yang sudah di-share sama Ustadz, silakan ayah bunda sahabat-sahabat semua langsung aplikasikan di dalam kayak sehariannya ya. Khususnya di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Ini jadi pembiasaan nanti ya. 10 hari terakhir lah masih ada waktu nih. Nah, bisa baca lagi surat Al-Mu'minun tadi ya 1-11. Kembali tafsirnya kalau bisa mau dihafalkan kan. Dihafalkan ya, Masya Allah. Iya. Dulu saya juga ada tuh tugas kuliah harus suruh hafalin itu, tapi baru tahu intinya di sini. Luar biasa. Masya Allah. Itulah inti hidup tuh. Benar-benar ada di situ semua lengkap. Luar biasa. Allah karim, Masya Allah. Baik, sekali lagi jazakallahu khair. Dan buat ayah bunda sahabat-sahabat semua, kita akhiri podcast kali ini. Dan semoga ayah bunda sahabat-sahabat semua dapat mengambil ilmunya dan pelajarannya dari Raos kali ini. Kita akhiri dan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan tetap kita doa kifaratul majelis sebagai penutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Masya Allah ilmunya. Berzakat adalah tanda kekuatan keimanan seseorang, karena dengan berzakat, harta titipan Allah menjadi berkah, tumbuh kembang,
Dan banyak sekali orang yang bisa merasakan nikmat lewat rezeki yang Allah titipkan. Mari saudaraku, nikmati harta yang bersih, rezeki yang berkah dengan berzakat.